Pak, mau tanya kan perwakilan dari pemuda gitu ya. Sejauh ini kan menurut pandangan menurut apa yang kita lihat sejauh ini dari di sekitar kita di Desa Sontang khususnya, sekarang kan maraknya pencurian yang seperti apa yang bilang Bapak tadi, pencurian ya kelas barang kecil pun dicuri kan gitu. Jadi yang jadi unggulan atau yang jadi patokan supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi jadinya. Apa sih keunggulannya dari Kapolsek jatuhnya bisa menangani hal seperti itu? Apalagi barang kecil aja udah dicuri, apalagi hal-hal barang yang besar nantinya kan, mau mungkin dicuri dalam bentuk banyak nanti bentuknya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Itu sama, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kita itu terima kasih atas undangannya pada siang hari ini, yang mana ini kami bersama-sama pemuda Desa Sontang tentunya, yang mungkin selama ini mungkin kami pemuda ini ya kalau bercerita mungkin pandangan dari luar, orang-orang dari luar gitu negatif terhadap pemuda Desa Sontang. Tapi pagi ini alhamdulillah kita mendapat arahan dan masukan juga tentunya dari Bapak Kapolsek. Tentunya ini sebuah motivasi bagi kami bagaimana disampaikan beliau tadi agar bisa kita menjadi contoh desa-desa lain, karena ya kita tahu bahwa desa kita ini adalah ibu kota kecamatan, tentu barometer ukuran bagi baik itu dari kecamatan lain. Mungkin kalau mau melihat kecamatan Bonai ini, maka orang akan melihat ibu kotanya dulu, ini Desa Sontang ini gitu. Tentu ya kita sebagai pemuda di sini, yang kalau di dalam agama itu katanya maju mundurnya satu negeri itu terletak di tangan pemuda. Nah, di pundak para pemuda inilah hidup dan matinya suatu negeri. Itu ya banyak dari pemuda ini adalah estafet kepemimpinan dalam segala hal ya. Kalau pemudanya kita hari ini baik, itu Desa Sontang ini akan baik depannya. Kalau dia buruk ya maka Desa Sontang ini buruk. Jadi selama kebelakangan ini ya inilah mungkin Desa Sontang ini orang menganggap kita buruk karena pemudanya inilah gitu. Mungkin ya banyak berbagai hal kasus pemuda yang terlibat ya. Namun kita ya tidak patah semangat sebagai pemuda, walaupun orang yang keroknya pemuda kata orang itu kan. Namun kita hari ini ya yang belakangan itu kita sudahilah gitu. Maka mungkin ya seperti saya sampaikan tadi bahwa kami pemuda sudah mulai bergerak gitu dengan buat grup untuk khusus pemuda Desa Sontang ini. Sudah ada pertemuan, jadi alhamdulillah hari ini ada lagi masukan gitu, membangkitkan kami lagi untuk tetap berjuang gitu. Walaupun ya kita namanya berjuang tuh banyak rintangannya tuh, dari orang lain yang nggak suka nampak kita bersatu, ada juga itu yang nggak mau kita bersatu gitu. Tapi kita ya hari ini alhamdulillah dapat masukan lagi gitu agar terus berjuang untuk desa kita ini berbuat gitu. Ya mungkin ya dari berbagai hal, mungkin di masalah-masalah di kampung kita ini tuh, masalahnya mungkin ya bagaimana pemuda-pemuda ini kalau malam-malam hari itu ya kita kurangilah gitu ya, ingatkan yang tidak bermanfaat itu. Pemuda itu menjadi contoh gitu, mungkin yang selama ini sampai berlarut-larut malam mungkin di warung-warung, sampai jam larut malam masih ada kegiatan yang apa gitu kan, tak dikurangi. Kita lah yang mungkin mengingatkan adik-adik kita, remaja-remaja mungkin yang anak-anak sekolah, mungkin yang mereka udah malam belum pulang ke rumah, ya kita lah mungkin yang mengingatkan. Itu mungkin saya ini sebagai pemerintah desa juga mewakili, dan juga pemuda Desa Sontang juga itu, karena ini ya sambung kampung kita bersama-sama. Mungkin kalau bukan kita siapa lagi gitu. Itulah mungkin sedikit dari saya. Mungkin saya terima kasih kepada Pak Kapolsek dan jajarannya pada hari ini yang telah mengundang kami untuk berbagi cerita. Mungkin kedepannya bagaimana pemuda ini bisa ya bergerak maju lah begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada satu tadi, kita akan kumpul kalau boleh seminggu sekali ya, pemuda-pemuda melalui Pak Sekdes ya, ada di WA. Nanti seperti kemarin saya Polsek menangani pencurian, ada handphone dan keyboard yang di Titen Gading. Pelakunya sekarang sudah kita amankan 2. Itu orang Nia 1, Sinaga yang depan kantor KUA, tukang gambarnya. Ternyata dia GM-nya. Dia yang gambar, tukang gambar. Contoh
oh ini orang kon lah bumbu kan nak main, oh situ ada lengah orangnya, nah tukang gambar namanya, tukang informasi terhadap pemain, dan sudah kita amankan alhamdulillah. 2 orang lagi kabur ke daerah Minas. Nah nanti terkait Abin kata tadi, kita seminggu sekali ada bincang-bincang lah ya, nanti tempatnya di desa apa di kampung, di kantin polsek ini kita berbincang terkait penanganan Kamtibmas. Kita sama-sama, kita menjadi polisi bagi diri sendiri, bagi diri sendiri untuk Kamtibmas yang kondusif. Ini yang saya harapkan, ini sangat-sangat baik, sangat betul, sangat saya setuju dan sepakat. Jadi kita kalau sudah tiap hari kita bercerita bercengkrama dalam satu wadah kepemudaan Desa Sontang ini, kita pasti ada memecahkan masalah ini. Apa itu? Nanti tiap sudut kita aktifkan patroli keliling dengan polisi. Salah satu dengan kamling tadi, pos kamling. Karena anggarannya di dan dia ada itu ya Pak Sekdes ya. Ah itu dianya. Bual-bual kita di pos kamling mana itu depan itu ada pos Pak Kades yang buat itu permanen. Di situ kita cerita. Nah kita harus kompak. Siapa yang berbuat tanggung risiko. Kita buat komitmen. Pemuda-pemuda ini kita kumpulkan. Ketika ada dia berbuat tindak pidana, maka kita lakukan penangkapan bersama-sama sama Pak Sekdes, aparat desa, kawan-kawan, kami bantu sama saya, Polsek dan beserta personil Polsek Monorogo Salam. Ya ini kita pecahkan masalah ini. Insya Allah ini clear. Insya Allah ini clear. Nah kita buat nanti suatu kesepakatan. Kira-kira kalau dia melakukan kejahatan, contoh kecil mencuri sanyo, mencuri speaker masjid, mencuri tabung gas 3 kilo, apa hukumannya? Karena kalau kita menurut peraturan Mahkamah Agung, kerugian di bawah 2,5 juta itu dia piring. Nah, sanksi kita dari adat dan desa harus kita buat. Nah, ini untuk mencegah anak-anak itu gini, anak SMP, contohlah lagi anak SMP, malam-malam jam 10, jam 9 dia masih di luar. Nah, ketika dia di luar terlalu lama, masuk bisikan-bisikan yang tak baik itu. Nah, dia tidak ada kesempatan ada. Nah, merokok, budak-budak SMP ini lah merokok. Nah, habis merokok, narkoba leh. Nah, ini yang harus kita cegah pemuda. Saya mau bangkit, ayo pemuda Desa Sontang, supaya kita jadi contoh pemuda 7 desa yang ada di Bona ini. Itu harapan saya selaku Kapolsek. Di warga, di suku, saya juga selaku abang kalian. Nah, ketika kita sudah kompak bersuara satu suara, kampung kita ini insya Allah menjadi kampung percontohan keamanan di Rokan Hulu. Saya mau itu, saya mau. Sepakat semua ya? Setuju ya? Terima kasih juga kepada Pak Sekdes. Silakan ada arah